Oke, selamat datang di Berjuang Bersama Menghadapi UTBK. Hari ini kita akan bahas materi seputar barisan rekursif. Jadi, apa sih barisan rekursif itu? Barisan rekursif adalah sebuah barisan di mana suku berikutnya diperoleh dari hubungan antara suku-suku sebelumnya. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah barisan rekursif. Anggaplah barisannya seperti ini. AN tambah 2 sama dengan AN tambah 1 ditambah dengan AN. Ini misal ya. Kemudian diketahui nilai dari A4 sama dengan 7 dan nilai dari A5 sama dengan 8 misalnya. Nah, kalau seandainya yang ditanyakan adalah nilai dari A6, maka kita bisa mencari nilai dari A6 ini bermodalkan 3 hal ini, yaitu pola barisan rekursifnya, AN tambah 2 sama dengan AN tambah 1 tambah AN, dan dua suku lainnya yang diketahui. Oke, caranya yang pertama, kita perhatikan dari barisan yang kita ketahui, di sini ada suku keempat, suku kelima, dan suku keenam. Sementara dari barisan rekursif ini kita perhatikan ini 3 suku yang berurutan. Ada N, suku berikut setelah N adalah N plus 1. Jadi ibarat ini 4, ini 5, ini N plus 2, berarti ini 6. Jadi kita akan memilih N sama dengan 4 agar ketiga hal ini bisa digunakan. Jadi langkahnya yang pertama, pilihlah N sama dengan 4. Sehingga barisan ini bisa kita tuliskan sebagai A4 tambah 2 berarti A6 sama dengan AN tambah 1 artinya A5 ditambah dengan AN. AN di sini berarti A4. Nah, dari sini kita akan bisa memperoleh nilai dari A6, yaitu ada hubungannya dengan dua suku sebelumnya, yaitu A5 dan 4. A5-nya 8 ditambah A4-nya 7. Berarti nilai dari A6 adalah 13. Jadi cara mencari A6-nya seperti itu. Jadi jawaban dari A6 adalah 13. Nah, misalkan dengan soal yang sama, kita mau mencari nilai dari A7. Berapa nilai dari A atau A3 ya? Berapa nilai dari A3? Suku sebelumnya. Nah, bermodalkan info A4 dan A5. Anggap saja A6-nya tidak diketahui. Jadi bermodalkan A4 dan A5, kita akan mencari nilai dari A3. Nah, sekarang perhatikan, ini 3 suku berurutan, AN tambah 2, AN tambah 1, AN. Yang paling kecil indeksnya di sini adalah AN. Karena N tambah 1 dan N tambah 2 lebih besar daripada AN. Nah, sekarang memanfaatkan info yang kita punya A4, A5, dan yang ditanyakan adalah nilai dari A3. Berarti dari ketiga angka yang ada di sini, 3, 4, 5, yang terkecil adalah A3. Maka, karena di sini yang terkecil adalah AN, jadi kita akan gunakan N sama dengan 3. Nah, kalau N sama dengan 3, kita masukkan ke barisan rekursifnya, nanti akan diperoleh A3 tambah 2, 5, sama dengan, jadi dimasukkannya ke sini ya, 3 plus 2. Kemudian nanti masukkan ke sini 3 plus 1, kemudian di sini A3. Jadinya A5 sama dengan A4 ditambah A3. Nah, A5-nya sudah diketahui yaitu 8, A4-nya juga sudah diketahui yaitu 7, ditambah dengan A3. Nah, dari sini kita bisa peroleh nilai A3 yaitu 8 dikurang 7. Jadi A3 sama dengan 1. Oke, jadi seperti itu cara menjawab soal-soal barisan bilangan rekursif. Jadi kita cari hubungan antara suatu suku berikutnya dan suku-suku sebelumnya. Supaya lebih jelas, kita akan bahas beberapa contoh soal tentang barisan bilangan rekursif. Oke, yang pertama, ini soal dari UTBK tahun 2020 untuk pengetahuan kuantitatif. Kita baca bersama soalnya. Suku-suku barisan A1, A2, A3 memenuhi
A1 sama dengan min 4, A2 sama dengan min 1, dan AN plus 2 sama dengan 2AN plus 1 min AN. Untuk setiap bilangan asli N. Nilai A4 min A1 adalah, oke, jadi yang ditanyakan di sini A4 dikurang A1. Berarti kita butuh mencari dua hal. Jadi kita butuh cari A4-nya dengan mencari A1-nya. Petunjuk yang kita punya di sini ada tiga hal. Yang pertama, barisan rekursifnya yaitu AN plus 2 sama dengan 2 kali AN plus 1 dikurang AN. Kemudian ada A1 sama dengan min 4 dan A2 sama dengan min 1. Oke. Sudah ada nilai dari A1-nya, berarti kita tinggal cari A4. Nah, coba diperhatikan di barisan bilangan rekursifnya. Ini adalah tiga bilangan berurutan. N plus 1, N plus 2. Berarti kalau kita cuma bermodalkan A1 dan A2, maka suku terbesar yang bisa kita peroleh adalah A3. Nah, jadi tidak bisa langsung memperoleh nilai dari A4. Nanti dari nilai A3 tersebut, kita akan berangkat menggunakan A2 dan A3 untuk mencari A4. Oke, jadi langkahnya seperti ini. Pertama, kita pilih N sama dengan 1. Kenapa? Dari tiga hal ini, kita punya A1 dan A2 dan kita mau cari A3. Berarti yang terkecil adalah AN, maka N-nya sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, kita peroleh A3 sama dengan 2 kali A2 dikurang dengan A1. Berarti A3 sama dengan 2 kali min 1 dikurang dengan min 4. 2 kali min 1 hasilnya min 2 dikurang min 4 berarti plus 4. Jadi untuk nilai A3-nya ini sama dengan min 2 plus 4, 2. Oke, sekarang kita sudah punya nilai A1, A2, dan A3. Dengan memanfaatkan nilai dari A2 dan A3 dan barisan rekursif ini, kita bisa memperoleh nilai dari A4 dengan cara N diganti dengan 2. Nah, ketika N-nya diganti 2, maka barisan rekursifnya menjadi A4 sama dengan 2 kali A3 dikurang dengan A2. Berarti A4 sama dengan 2 kali nilai A3-nya sudah kita cari tadi, nilainya adalah 2. Dikurang dengan A2, berarti dikurang dengan min 1. Nanti diperoleh A4 sama dengan 4 ditambah 1, 5. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama adalah delta. Nilai dari A4 dikurang, ini baru nilai A4 ya. Jadi kalau yang dimaksud A4 dikurang A1, berarti A4-nya 5 dikurang A1-nya min 4. 5 dikurang min 4, 9. Oke, jadi ketelitian sangat penting. Ini contoh bagaimana kalau kita tidak teliti di UTBK. Bisa parah. Kita dapat A4, malah ternyata yang ditanyakan adalah A4 min A1. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang E. Oke, ke soal nomor 2. Suku-suku barisan A1, A2, A3 memenuhi A1 sama dengan 2, A3 sama dengan 2, dan AN plus 2 sama dengan AN plus 1 plus 4AN untuk setiap bilangan asli N. Yang ditanyakan nilai dari A2 dikurang A4 adalah. Oke, jadi pertanyaannya di sini adalah A2 min A4. Petunjuk yang kita punya, yang pertama dari barisan rekursifnya, yaitu AN plus 2 sama dengan AN plus 1 ditambah dengan 4 kali AN. Yang kedua, nilai dari A1 sama dengan 2 dan nilai dari A3 sama dengan 2. Nah, pertama kita cari dulu nilai dari A2-nya.
Kita bisa cari nilai A2 bermodalkan petunjuk barisan rekursif ini A1 dan A3. Jadi diketahui A1, A3, ditanyakan A2. Berarti urutannya 1, 2, 3. Kalau barisan rekursif ini yang paling kecil kan N plus 1, kemudian terakhir N plus 2. Berarti statusnya N-nya adalah A1. Jadi AN adalah A1. Maka kita akan ganti N dengan 1. Kalau N-nya diganti 1, maka barisannya menjadi A3 sama dengan A2 ditambah 4 kali A1. A3-nya 2 sama dengan A2-nya ini yang ditanyakan ditambah dengan 4 kali 2. Berarti A2 sama dengan 2 dikurang 4 kali 2, 8. Nah, kita peroleh nih. A2 sama dengan min 6. Oke. Jadi kita sudah dapat nilai dari A2-nya. A2-nya sama dengan minus 6. Nah, karena yang ditanyakan A2 dikurang A4, berarti kita harus cari dulu A4-nya. Yang kita bisa gunakan, di sini ada petunjuk A1, A3, A2. Kemudian yang ditanyakan A4. Berarti sebaiknya kita pakai A2, A3, dan A4. Nah, statusnya di sini yang paling kecil itu A2. Dan di barisan rekursifnya yang terkecil kan AN. Berarti N-nya sama dengan 2. Nanti barisannya akan menjadi A4 sama dengan A3 ditambah dengan 4 kali A2. A4 sama dengan nilai A3 ini sudah diketahui dari soal 2 ditambah 4 kali A2. Nah, ini sudah kita cari tadi. A2-nya min 6. Oke. Kita peroleh A4 sama dengan 2. 4 kali min 6 min 24. Jadi A4-nya sama dengan 2 kurang 24 min 22. Nah, dari sini kita juga sudah memperoleh A4. Nah, sehingga kalau yang ditanyakan adalah A2 dikurang dengan A4, maka nilainya adalah min 6 dikurang dengan min 22. Jadinya min 6, min ketemu min jadi plus 22. Jawaban akhirnya adalah 16. Oke? Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang E. Oke, soal yang ketiga, ini soal yang terakhir untuk barisan rekursif, untuk contoh soalnya. Nanti kalau mau latihan, ada di video yang lain. Nanti di situ ada timer 2 menit per soal dan ada 7 soal tentang barisan bilangan rekursif yang boleh kalian jawab. Oke, kita baca soal yang ketiga ini. Suku-suku barisan A1, A2, A3 memenuhi A3 sama dengan 4, A5 sama dengan 2, dan AN plus 2 sama dengan AN plus 1 min 2AN. Untuk setiap bilangan asli N. Nilai A2 adalah, oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah A2. Petunjuk yang kita punya. Di sini ada AN plus 2 sama dengan AN plus 1 min 2 kali AN. Kemudian ada nilai A3 yang diketahui juga sama dengan 4 dan nilai A5 sama dengan 2. Nah, coba diperhatikan, ini kan barisan rekursifnya itu 3 bilangan berurutan nih. AN plus 1, AN plus 2. Artinya kita hanya bisa mencari suku-suku yang berurutan saja. Jadi kalau kita punya A3 dan A5, kita tidak bisa langsung memperoleh nilai A2. Langkah pertamanya adalah cari A4 dulu. Jadi dari dua suku ini kita bisa memperoleh A4. Nah, setelah kita peroleh A4, digabungkan dengan A3, berarti 4, 3 sudah bisa cari 2. Karena itu sudah berurutan. Oke, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita cari A4 dulu. Karena kita harus dapat A4 agar bisa memperoleh nilai dari A2. Oke, untuk A4 berarti barisannya jadi 3, 4, dan 5. Yang terkecil adalah A3, di rekursif yang terkecil adalah AN. Maka N-nya akan kita ganti 3.
Kalau n-nya diganti 3, barisan rekursifnya menjadi A. 3 plus 2 berarti 5 sama dengan A3 plus 1, 4 dikurang 2 kali AN. Berarti 2 kali A3. A5-nya 2 sama dengan A4-nya, A3-nya, A4-nya ini yang diketahui. Dikurang 2 kali A3. A3, 4. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa A4 itu sama dengan 2 min 2 kali 4 ini diperoleh min 8. Berarti kalau pindah jadi plus 8. Jadi A4 sama dengan 10. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai A4. Berarti goal berikutnya adalah mencari nilai dari A2. Jadi kita punya A4, kita punya A3, maka kita bisa mencari A2. Nanti N-nya diganti dengan 2. N sama dengan 2. Sehingga barisan rekursifnya menjadi A4 sama dengan A3 dikurang 2 kali A2. A4-nya 10 sama dengan A3-nya 4 dikurang 2 kali A2. Ini 2A2-nya pindahkan jadi positif 2A2 sama dengan 4 dikurang 10. Berarti A2-nya 4 kurang 10 min 6 dibagi dengan 2. Maka kita peroleh nilai A2 sama dengan min 3. Oke. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang bravo. Semoga dengan penjelasan barisan rekursif ini dan 3 soalnya, soal asli UTBK 2020, bisa membantu adik-adik sekalian untuk memahami materi barisan rekursif dan bisa lulus di pilihan pertama pada SNBT 2023. Oke, follow untuk dapatkan konten-konten yang sejenis. Jadi subscribe juga YouTube Primed untuk dapatkan soal-soal tentang UTBK lain.